1381. Pria itu tampak penuh semangat, dan matanya berbinar penuh kegembiraan. Planet utama yang belum ditemukan itu pasti masih primitif. Jika kita kuasai, planet utama itu bisa digunakan sebagai wadah untuk terus-menerus menyediakan master tahap penyelesaian kepada kita. Penemuan hebat. Memikirkannya, pria itu luar biasa bersemangat. Pikirkan cara untuk menangkap orang-orang yang berasal dari planet itu, dan cari tahu koordinat planet utama itu dari mulut mereka. Pria itu berkata penuh semangat, jika kamu berhasil, aku akan memberimu kebebasan. Sosok yang berlutut di tanah gemetar mendengarnya. Dia cepat-cepat berkata, saya pasti berhasil. Secara alami, Damar tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini, dia tengah berdiri di atap sebuah gedung yang relatif tinggi di Istana Kekaisaran Driemo. Dia menatap tempat yang tidak jauh di bawah dengan tatapan sedingin es. Mengikuti suara Damar yang bergema, semua orang yang berada di dalam istana tampak cemas. Bahkan, permaisuri sedikit gemetar. Damar datang untuk membunuhnya. Ketika menemui Damar sebelumnya, permaisuri menggunakan proyeksi karena dia tahu bahwa Damar sangat mungkin akan membunuhnya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketika ada invasi dari planet lain, Damar bukannya bersembunyi, melainkan memilih untuk datang dan membalas dendam padanya. Saat ini, permaisuri pun merasa panik. Tidak ada yang ragu bahwa saat ini, mereka sama sekali bukan lawan Damar. Damar telah membunuh Sun. Tidak ada yang tahu seberapa kuatnya Damar sesungguhnya. Ketakutan terhadap Sun telah berpindah terhadap Damar. Tidak satu pun dari mereka yakin mampu bertarung dengan Damar. Sosok demi sosok berlari keluar. Yang berada paling depan adalah seorang lelaki tua. Damar pernah bertemu dengan lelaki tua ini sebelumnya. Dia seorang Immortal Unding Flame, dan juga Guru Shinji. Lahir di generasi yang sama dengan Dewa Mabuk dan Bintang Fajar. Namanya Gilang Hadrian, seorang ahli Dao pelenyap. Di sampingnya, orang-orang lainnya juga berlari keluar. Adapun orang-orang dari Hades Palace dan dari kota Aurora telah melarikan diri setelah Dewa Mabuk meneriaki mereka. Damar, Gilang berteriak. Yang lain termasuk 8 kekuatan utama pun berlari keluar. Driemo memiliki 9 master tahap penyelesaian termasuk pendekar tua, permaisuri dan guru permaisuri. Di antaranya, Thanos dan Rianto telah tewas, pendekar tua telah tiada, dan permaisuri tetap berada di dalam dan tidak keluar. Meski begitu, masih ada 5 master tahap penyelesaian, termasuk lelaki tua Dao Pedang dari Danau Tak Berujung Driemo, Arthur, dan yang lainnya. Damar, sekarang ada invasi asing. Kenapa kamu harus memaksa di saat seperti ini? Bentak Gilang. Damar memandang kerumunan itu dengan tenang. Dia tidak ingin bicara omong kosong. Di mana Shinji? Tidak berani keluar. Apakah kamu pikir kamu akan selamat jika bersembunyi di dalam? Kemudian, Damar menekankan setiap kata, permaisuri. Harus mati. Damar, kamu jangan keterlaluan. Tetua dari Gunung Cermin meraung, aku akui kamu memang sangat hebat sekarang, tapi 8 kekuatan utama telah memiliki fondasi yang kokoh selama ribuan tahun. Tidak bisa kamu sepelekan. Fondasi yang kokoh. Damar merenung sejenak, lalu menatap tetua dari Gunung Cermin, benar juga. Ribuan tahun yang lalu, kamu bajingan sudah pernah berkhianat. Leluhurku dicelakai oleh kalian, bukan? Oleh karena itu, kalian sepaham dengan perilaku Shinji. Damar mengerutkan bibirnya, kebetulan. Mari kita selesaikan sekalian pengkhianatan di masa lalu. Tiba-tiba, semua orang menemukan bahwa Damar telah menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan tetua dari Gunung Cermin. Lelaki tua itu pun terperanjat, kamu. Bang, Damar mencengkeram kepala tetua dari Gunung Cermin. Tidak ada fluktuasi Qi, juga tidak ada fluktuasi karakteristik. Dengan hanya mengandalkan kekuatan tenaga yang besar, Damar menekan kepala tetua dari Gunung Cermin ke bawah. Boom, pupil tetua dari Gunung Cermin menyusut. Qi dan karakteristik di tubuhnya meledak pada saat yang bersamaan. Dia ingin melawan, namun, hanya mengandalkan kekuatan fisik murni. Tetua dari Gunung Cermin menemukan bahwa dia tidak bisa menahan tekanan Damar. Kepalanya ditekan ke tanah. Akhirnya, seluruh tubuhnya tertanam hingga ke bawah permukaan tanah. Damar, ekspresi yang lain berubah seketika. Wong, bang, di sebelahnya, karakteristik reinkarnasi dan api Phoenix dikerahkan pada saat yang sama. Talia berteriak dengan suara dingin, siapa yang bergerak, mati. Pada saat ini,
Damar melihat ke belakang. Aura membunuh ditariknya kembali. Akan tetapi, tatapan mata yang tenang itu justru membuat orang semakin takut. Tidak satu pun dari pejabat tinggi Driemo, dan 8 kekuatan utama yang dulunya amat berkuasa itu yang berani bergerak. Kepala tetua dari Gunung Cermin ditekan hingga ke dalam tanah oleh Damar. Lelaki tua itu meronta terus-menerus, berusaha keluar. Namun, Damar menekannya kuat-kuat, dan berkata dengan ringan, ribuan tahun yang lalu, Hades Palace menyerbu kampung halamanku. Demi melakukan serangan balik, dan demi membalas dendam, Kaisar Vas membawa Night Watcher dari kampung halaman ke Eternal Planet. Tujuan mereka adalah Hades Palace, dan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Mereka bahkan membentuk sekutu denganmu. Damar berkata dengan dingin, tapi kemudian, kalian para bajingan mengkhianatinya demi keuntungan kalian sendiri. Kali ini, kalian melakukannya lagi. Kalian memang sudah jadi pengkhianat sejak lahir. Utang ini harus diselesaikan. Damar berkata dengan tenang, aku bukan orang yang suka membunuh orang yang tidak bersalah dan tanpa pandang bulu. Damar mengangkat kakinya dan menginjak kepala tetua dari Gunung Cermin. Tatapannya beredar melihat sekelilingnya. Yang lain terlihat marah, tetapi tidak berani berbicara. Pemimpin salah satu dari 8 kekuatan utama yang terhormat itu diinjak ke dalam tanah seperti anjing oleh Damar. Mereka semua merasa geram, tetapi tidak satu pun berani membantah Damar. Damar kembali bersuara, tujuan kedatanganku hari ini sangat sederhana. Mereka yang terlibat dalam kematian Kaisar Vas dan Lady Phoenix, kekuatan darah telah dihancurkan. Sedangkan suku Hades mengatakan ada alasannya. Hal itu akan kutanyakan sendiri. Sisanya, kekuatan jiwa, dan tetua dari Gunung Cermin pernah berusaha membunuhku. Sebenarnya, aku sudah tidak ingin memperhitungkan hal itu lagi. Tapi, di dataran tinggi Palmer, kalian sekelompok anjing ini ingin mengulangi perbuatan kalian di masa itu. Damar menjilat bibirnya, aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tetua dari Gunung Cermin, Toto, dan Shinji, tidak ada yang bisa melarikan diri hari ini. Aku tidak suka membunuh tanpa pandang bulu, tapi bukan berarti aku tidak mampu melakukannya. Hari ini, siapapun yang berani membantu mereka, akan ikut mati. Lalu Damar tersenyum tipis, jika ada yang ragu apakah aku punya kemampuan itu atau tidak, silakan. Maju dan mencobanya. Semuanya bungkam, tidak ada yang berani berbicara. Toto yang berada tidak jauh dari sana gemetar. Dengan gamblang, Damar mengatakan akan membunuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Tidak ada yang tidak takut mati. Terutama mereka yang telah memegang kekuasaan selama bertahun-tahun, semakin tidak rela mati. Toto melihat sekelilingnya, lalu melihat ke pintu istana yang bergeming. Dia membuka mulutnya, ingin meminta bantuan. Namun, dia sadar bahwa mungkin tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Shinji tidak mau keluar juga. Damar memandang istana dan berteriak, kalau begitu, akan kubelah istana ini. Hanya ada keheningan di depan istana. Ada puluhan master tingkat Undying Flame di sana. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Mereka semua hanya menatap ke depan. Damar menginjak kepala tetua dari Gunung Cermin, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan Dragon Sword mulai ditarik keluar sedikit demi sedikit. Bersambung, 1382. Tepat pada saat ini, di bagian bawah istana, permaisuri dengan gaun mewahnya berjalan keluar perlahan. Ekspresinya tidak terlalu enak dipandang, dan ada warna yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Dia menatap Damar dan menggertakkan gigi. Damar, apakah kamu harus melakukannya sampai sejauh ini? Sejauh ini, Damar mencibir, sejauh apa ini? Ketika kamu berada di dataran tinggi Palmer, kenapa kamu tidak berpikir sampai sejauh ini? Kenapa kamu tidak berpikir sampai sejauh ini ketika berusaha mencelakaiku berkali-kali? Damar kembali mencibir, aku tidak akan mengganggu orang yang tidak menggangguku. Tapi, jika ada orang mencelakaiku, mereka akan kubalas sejauh apapun itu. Setelah berkata, Damar berhenti berbicara omong kosong. Dragon Sword tiba-tiba terhunus dari sarungnya, dan menusuk ke bawah. Tubuh tetua dari Gunung Cermin yang meronta-ronta pun berhenti perlahan. Napasnya menghilang dengan cepat. Di hadapan orang-orang dari 8 kekuatan utama, Damar membunuh tetua dari Gunung Cermin. Dan pada saat ini, tidak satu pun orang dari 8 kekuatan utama yang berani mengatakan kata jangan. Setahun yang lalu,
Damar terpaksa menyerahkan kota Phoenix karena ancaman dan tekanan dari 8 kekuatan utama sehingga dia melarikan diri ke Promise Island yang jauh. Sekarang, 8 kekuatan utama ada di depannya, tetapi tidak ada seorang pun berani melampiaskan amarah mereka dengan lantang. Dunia ini sangat realistis. Tetua dari Gunung Cermin dibunuh olehnya di depan umum. Bahkan orang-orang dari Gunung Cermin pun tidak ada yang berani maju dan menentang. Sekarang giliranmu. Damar memandang Toto. Di antara 8 kekuatan utama, yang pertama ingin mencelakai Damar adalah kekuatan jiwa. Para Immortal Undying Flame kekuatan jiwa sudah hampir habis dibantai oleh Damar. Hanya tinggal Toto seorang. Toto dilindungi oleh Driemo pada waktu itu, dan kemudian masalah ini ditunda karena perseteruan dengan Hades Palace. Insiden di dataran tinggi Palmer telah memicu permusuhan ini lagi. Kini, Damar tak lagi menunjukkan belas kasihan. Dia langsung bertindak. Dalam sekejap mata, Damar telah tiba di depan Toto. Wajah Toto berubah, dia buru-buru berubah menjadi bayangan, dan mencoba melarikan diri. Karakteristik jiwa Damar sepenuhnya terbuka. Dia menangkap sosok Toto dengan cepat sembari mencibir, "Mau lari kemana kamu?" Pada saat yang sama, di sebelahnya, aura pedang yang lentur muncul. Permaisuri meraung, "Semuanya. Apakah kalian hanya akan menonton aku dan Toto dibunuh oleh Damar?" Wajah Gilang berubah seketika. Dia langsung menghunuskan pedang panjangnya. Dao pelenyap yang kuat melonjak, dan memberikan beberapa tekanan kepada Damar. Dia langsung menghadang di depan Damar sambil mengacungkan pedangnya. "Damar, kamu jangan keterlaluan. Ini Driemo, bukan tempat kamu bisa bertindak seenaknya." Melihat Gilang maju, yang lain juga bersemangat ingin mencoba. Damar berdiri di tempat. Dia tidak terburu-buru membunuh Toto dan Permaisuri, melainkan melihat orang-orang itu sambil tersenyum dan bertanya, "Apakah masih ada lagi? Siapa lagi yang ingin keluar untuk membantu?" "Damar, jangan keterlaluan kamu." Arthur ikut maju. Segera setelahnya, Master yang dikendalikan oleh Driemo juga maju. Ditambah Permaisuri dan Gilang, total ada 6 orang. Mereka berdiri di depan Damar. Lelaki tua berambut tipis yang berada di tahap penyelesaian bersuara, "Damar, aku akui, bakatmu memang hebat. Tapi, jangan terlalu sok. Formasi kami ini cukup untuk membuat Sun takut. Sekarang ada invasi asing, kami masih akan berjuang. Aku tidak rela mati begitu saja." "Oh." Damar mengangkat alisnya dan menatapnya, lalu memandang yang lain sembari bertanya, "Apakah ada yang lain lagi?" Orang-orang dari kekuatan sutra, kekuatan batu, dan Gunung Cermin memilih untuk tetap diam. Setelah beberapa saat, seorang wanita tua dari kekuatan sutra melangkah maju. Dia berkata sambil menggertakkan giginya, "Damar, sekarang bukan waktunya untuk konflik internal. Jadi, kamu ingin ikut bertarung?" Damar bertanya dengan mata menyipit. Wanita tua dari kekuatan sutra itu terdiam oleh pertanyaan Damar. Setelah berdeham, alih-alih terus berbicara, dia mengambil inisiatif untuk mundur. Tidak ada lagi yang mau maju. Damar memandang Permaisuri dan mencibir, "Cara kamu mempermainkan nasib orang ternyata tidak terlalu lihai. Kalau kalian ingin membantu." Damar menjilat bibirnya dan berkata, "Maka, matilah kalian semua hari ini." Hawa membunuh yang mengerikan langsung memancar dari tubuh Damar. Pada saat yang sama, sisik berwarna emas menutupi tubuh Damar dengan cepat. Hah! Semua orang tercengang melihat perubahan pada tubuh Damar. Dragon Nine Changes. Gilang ingat, ekspresinya berubah, dan berteriak, "Cepat habisi dia." Lalu, dia menghunuskan pedangnya ke arah Damar. Damar tidak berusaha menghindar. Pedang Gilang menebas sisik di tubuhnya, dan menimbulkan percikan api. Namun, tebasan Gilang tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada tubuh Damar. Damar mencibir. Dia tidak menggubris Gilang, dia menggerakkan kakinya dan tubuhnya bergerak bagaikan kilat. Karakteristik kilat meletus dari tubuhnya. Kombinasi karakteristik jiwa dan hawa membunuh meledak bersamaan. Toto bukan master tahap penyelesaian. Akibat pengaruh dari karakteristik jiwa dan hawa membunuh Damar, dia langsung ditarik keluar dari bayangan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi muram. Saat karakteristik jiwa Damar digabungkan dengan hawa membunuh, bahkan Immortal Undying Flame biasa saja sudah tidak mampu menandinginya. Damar bergerak secepat kilat. Lantas, Dragon Sword memotong tenggorokan Toto. Rasa sakit yang luar biasa menyadarkan Toto seketika. Tetapi ketika dia tersadar, dia merasakan kehidupannya sedang menghilang secara perlahan-lahan. Toto telah tewas.
Dalam sekejap, semua Immortal Undying Flame di sekitar langsung menarik diri karena kaget bukan main. Immortal Undying Flame adalah petarung dengan kemampuan tempur tertinggi di Eternal Planet. Saat menghadapi master tahap penyelesaian, tidak akan terbunuh dalam satu jurus saja. Tetapi, Damar tengah melakukan hal itu saat ini. Aura menakutkan yang memancar dari dirinya membuat semua orang bergidik. Damar belum lama berada di sini, tetapi tetua dari Gunung Cermin dan Toto sudah mati. Setelah membunuh Toto, Damar mengangkat kepalanya dan melihat langit. Dia tidak terburu-buru menyerang permaisuri, melainkan memandang langit dan bergumam, "Kaisar Vas, Lady Phoenix, Om Adrian, mereka yang mengkhianati kalian sudah membayar harganya. Pemimpin-pemimpin mereka telah kubunuh. Sun juga sudah mati. Kalian sudah bisa beristirahat dengan tenang. Serahkan masa depan bumi padaku, pada generasi Night Watcher saat ini. Kami akan melindunginya. Aku akan melindunginya dengan nyawaku." Usai bergumam, Damar mengembuskan napas. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke permaisuri. Di matanya, cahaya berwarna darah menyala. "Sekarang, giliranmu." Ketika Damar mengalihkan perhatiannya kepada permaisuri, permaisuri merasa bulu di seluruh tubuhnya bergidik. Permaisuri bisa merasakan jiwanya menciut, dan dia benar-benar merasakan kematian sedang mendekatinya. Permaisuri tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Sepanjang hidupnya, dia pandai membuat strategi. Sebagian besar hal berada dalam kendalinya. Sampai saat orang-orang dari Big Jade datang, permaisuri baru benar-benar merasakan keputusasaan. Apakah itu invasi asing atau Damar yang ingin membunuhnya setelah sembuh dari cederanya? Permaisuri merasa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang dia hanya bisa berharap pada 6 master tahap penyelesaian akan dapat menandingi dan menghentikan Damar. Sedangkan dia akan mencari kesempatan untuk kabur. Damar seolah bisa membaca pikirannya, dan berkata dengan ringan, "Talia, Wendy. Aku bisa menghadapi mereka berenam sendirian. Kalian tidak perlu bertindak." Permaisuri adalah wanita yang licik. Aku khawatir dia punya rencana, seperti menggunakan orang-orang ini untuk menahanku sehingga dia bisa melarikan diri. Segera, aura yang kuat meledak dari tubuh Damar, dan dia langsung menuju ke arah 6 master tersebut. Bunuh. Di pihak lawan, Arthur adalah yang pertama maju. Bersambung. 1383. Dia adalah master tahap penyelesaian Dao Pembunuh. Ketika hawa membunuhnya melonjak, dia hampir kehilangan akal sehatnya dan hanya ingin membunuh Damar di depannya. Oleh karena itu, dia adalah orang pertama yang maju dengan bodohnya. Arthur adalah salah satu orang yang ingin dibunuh Damar dalam perjalanan kali ini. Bukan karena alasan lain, melainkan karena Arthur adalah salah satu orang yang mengetahui koordinat bumi. Orang-orang yang menyerbu bumi pada masa itu sudah banyak yang tewas. Beberapa dari mereka kembali ke Eternal Planet dan meninggalkan koordinat bumi di keluarga dan pasukan mereka seperti Grup 17 dan keturunan Arthur. Orang-orang pada masa itu yang tinggal sampai sejauh ini hanya Sun, Arthur, Balwin, dan Tigreal. Keempat orang ini kemungkinan besar mengetahui koordinat bumi. Sekarang, 3 orang lainnya telah meninggal, jadi Arthur juga tidak bisa dibiarkan hidup. Dao Pembunuh di tubuh Arthur bergejolak. Dia menghunuskan goloknya ke arah Damar. Damar mencibir, masih tidak berusaha menghindar. Tang! Goloknya berbenturan dengan sisik di tubuh Damar. Percikan api memercik. Sun saja tidak mampu menembus pertahanan sisiknya, apalagi orang-orang ini. Ketika Arthur menyerangnya, yang lain juga bergegas maju. Damar mendengus. Dia masih tidak melakukan pertahanan apapun. Dragon Sword bergetar di tangannya. Dragon Flick. Damar meraung. Karena jaraknya terlalu dekat, Arthur tidak sempat menghindar. Saat berikutnya, dia ditikam dengan telak oleh Damar. Meskipun Qi yang melimpah di tubuhnya melawan, tetapi dia tetap tertebas oleh Damar. Damar mencibir. Karakteristik angin kencang menderu di bawah kakinya. Aura yang menakutkan menyebar, menghempaskan 5 orang lainnya. Pada saat yang sama, Damar langsung menuju Arthur. Di kejauhan, Arthur menabrak dinding dan tanah runtuh seketika. Dia memuntahkan seteguk darah. Master tahap penyelesaian, terluka parah hanya dengan 1 tusukan. Sontak, rasa ngeri menyelimuti hati semua orang. Pada saat ini, mereka semua memiliki perasaan yang sama. Damar, terlalu menakutkan. Dia pasti telah melampaui Immortal Undying Flame. Bagaimanapun juga, Arthur adalah master tahap penyelesaian tingkat tinggi. Namun,
Bahkan dia saja tidak bisa menahan serangan Damar. Alangkah menakutkannya Damar sekarang. Atau mungkin, jika mereka tidak bertarung dengan Damar di dataran tinggi Palmer, sekarang mereka semua telah hidup berdampingan dengan damai dan mengalahkan Sun. Dan saat musuh asing menyerang, Damar akan berdiri di garis yang sama dengan mereka. Meskipun pihak musuh memiliki master yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki sosok yang berada di atas Immortal Undying Flame, tetapi siapa tahu, Damar bisa membunuh orang itu. Dengan begitu, mungkin Eternal Planet akan terhindar dari malapetaka. Kemampuan yang diperlihatkan Damar saat ini membuat mereka merasa Damar mampu melakukannya. Tetapi, sudah terlambat menyesalinya saat ini. Damar melukai Arthur dengan satu tusukan, menakuti semua orang di sekitarnya, juga menakuti mereka yang menyerang Damar. Gilang dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka menyadari bahwa serangan mereka tidak dapat menembus pertahanan Damar, mereka pun tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan mati dalam pertempuran ini. Untuk sementara, mereka semua jatuh dalam dilema. Gilang ingin melindungi Xinchi, namun, hanya dalam batas kemampuannya. Kini, ketika Gilang menyadari dirinya tidak mampu melindunginya, akankah dia berani melakukannya? Jika ada yang bisa melindungi Xinchi, maka orang itu kemungkinan besar adalah pendekar tua. Sebagai anjing penjilat Xinchi selama ribuan tahun, pendekar tua pasti akan mengorbankan hidupnya demi melindungi Xinchi. Namun, dia sudah pergi. Di dataran tinggi Palmer, dia mengingatkan Xinchi untuk pergi, tetapi Xinchi tidak membawanya serta. Dantiannya telah dirusak oleh Damar, dan terluka parah. Dalam lingkungan yang buruk seperti itu, kemungkinan besar, dia sudah mati. Sekarang, bahkan pendekar tua pun telah tiada. Siapa lagi yang akan melindungi permaisuri? Damar sampai di depan Arthur dalam sekejap. Dia mengangkat belatinya, dan menjatuhkannya ke bawah sembari menatap Arthur. Pada saat ini, Hades Palace, baik Raja Hades, maupun Rakayama, semuanya telah binasa. Hades Palace juga sepenuhnya telah menjadi sejarah Eternal Planet. Setelah membunuh Arthur, Damar menoleh dan menatap permaisuri. Kali ini, wajah Gilang tidak terlalu enak dilihat, tetapi aura bertempurnya menghilang perlahan-lahan. Kemudian, dia menyingkir dalam diam. 4 orang lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka memberi jalan dan mengekspos permaisuri. Guru, apa maksudmu? Apakah kamu akan membiarkan dia membunuhku? Tanya permaisuri dengan ekspresi suram. Xinchi, maafkan aku. Gilang menggertakkan giginya dan berkata, aku harus mempertahankan hidupku. Aku masih harus melawan mereka yang menginvasi planet kita. Permaisuri tercengang. Lantas, dia memandang sekelilingnya. Di tubuhnya, aura yang mendominasi memancar. Aku, Permaisuri Driemo, aku memerintahkan kalian, semua penduduk Driemo, semuanya, berdiri di depanku dan lindungi aku sekarang juga. Permaisuri berseru seraya memandang sekelilingnya. Namun, tidak ada yang berani melawan Damar saat ini. Sampai sejauh ini, Damar sudah menunjukkan tekadnya membalas dendam. Permaisuri harus mati di sini hari ini. Siapapun yang membantu, hanya akan menemui kematian. Damar telah melampaui level mereka. Tidak ada yang berani membantu permaisuri. Tidak seorang pun ingin mati. Beberapa orang menundukkan kepala, beberapa membalikkan tubuh. Tidak ada yang maju dan berdiri di depannya. Melihat adegan ini, permaisuri pun panik. Matanya dipenuhi rasa takut, bahkan mulai menangis. Damar merasa sedikit sedih. Dia menatap permaisuri, dan menggelengkan kepalanya. Kamu telah mempermainkan orang sepanjang hidupmu. Dan pada saat yang kritis, tidak ada yang berani berdiri di depanmu. Pintar memainkan orang tidak akan membuat orang setia padamu. Kalian juga akan menghadapi hal yang sama ketika menghadapi maut. Permaisuri meraung sembari menggelengkan kepalanya. Tidak, Night Watcher berbeda dengan kalian. Kami tidak membeda-bedakan tinggi dan rendah. Kami berjuang bersama-sama, dan mempercayakan nyawa kami kepada kawan-kawan kami berkali-kali. Ketika aku berada dalam bahaya, mereka akan mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkanku. Kamu tidak akan pernah mengerti persahabatan ini selamanya, ujar Damar sembari berjalan mendekati Xinchi selangkah demi selangkah. Permaisuri panik. Dia mulai bergerak mundur. Dia tidak ingin mati. Damar, aku salah. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan sebelumnya. Aku salah. Panik, Permaisuri mulai memohon belas kasihan. Kamu adalah Permaisuri Driemo. Damar berkata, kamu ingin menjadi penguasa Eternal Planet yang dikenang selamanya.
Mati berdiri adalah akhir yang terbaik untukmu. Aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati, Damar, ampunilah aku kali ini. Aku tidak akan mencelakaimu lagi. Permaisuri panik dan terus melangkah mundur. Rambutnya yang panjang jatuh dan terurai. Penampilannya tampak menyedihkan. Jangan menundukkan kepalamu, atau mahkotamu akan jatuh. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, melihatmu seperti ini, aku merasa, pandanganku terhadapmu sebelumnya terlalu tinggi. Seraya berbicara, Damar mempercepat langkahnya, dan mengangkat Dragon Sword di tangannya. Raungan naga bergema, hawa membunuh yang mengerikan menyapu, langsung menuju permaisuri. Keputusan Damar sudah bulat, aura membunuh Dragon Sword melonjak. Permaisuri berteriak, pedang ramping di tangannya terangkat, dan dia mencoba melawan sekuat tenaga. Tang! Permaisuri mahir dalam menyusun strategi dan mempermainkan psikologi orang lain, tetapi dia sudah jarang sekali bertempur secara langsung. Selama pertempuran, Permaisuri mampu menemukan kelemahan Damar dengan mengandalkan karakteristik matanya. Saat Damar menyerangnya, Permaisuri tidak diam saja. Matanya mengembara. Dia ingin menemukan kelemahan dalam serangan Damar. Namun, siapakah Damar? Kecuali masa amnesia selama 3 tahun, Damar telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bertarung, lagi dan lagi. Pengalamannya bisa dikatakan lebih banyak daripada kebanyakan Immortal Undying Flame yang hadir. Sebenarnya hasil dari pertarungan ini sudah sangat jelas. Bersambung, 1384. Para Immortal Undying Flame yang ada di sini adalah anak kesayangan 8 kekuatan utama sejak lahir. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang baik. Pertempuran hidup dan mati yang mereka alami sepanjang hidup mereka kurang dari 20%-nya Damar. Di mata Permaisuri, serangan Damar sempurna. Dia bisa melihat posisi serangan Damar, tetapi dia memiliki perasaan bahwa dia akan mampu melawan Damar. Pada saat ini, Permaisuri merasakan denyut kesakitan di kepalanya. Dia merasa seolah-olah pikirannya sedang diserang oleh sesuatu. Bang, bang, bang. Segera setelah itu, tiba-tiba kembang api bermekaran tanpa henti di depannya. Di mata Permaisuri, sinar cahaya bergerak-gerak. Dan sinar berwarna darah tiba-tiba berkelebat di depan matanya. Sesosok tubuh melintas cepat ke sampingnya. Matilah! Pedang Damar menyayat tenggorokan Permaisuri. Permaisuri berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi aura pedang Damar yang disertai dengan aura membunuh membuatnya tidak mampu melawan sama sekali. Ketika kesadaran Permaisuri kembali, yang dilihatnya hanya punggung Damar. Dia merasakan cairan hangat mengalir dari tenggorokannya. Dia mengulurkan tangan dan mencengkeram tenggorokannya, ingin mencoba mengurangi aliran darah. Mulutnya terbuka, mencoba mengatakan sesuatu. Damar tidak melihat Permaisuri lagi. Dia memasukkan kembali Dragon Sword ke punggungnya. Bruk, Permaisuri jatuh berlutut ke tanah. Kemudian, seluruh tubuhnya ambruk. Darah mengalir dari tenggorokannya ke tanah. Mengenakan gaun mewah, napas Permaisuri menjadi kian lemah. Namun, matanya menjadi kian berbinar. Dia seolah tengah melihat Eternal Planet yang berjaya di bawah pemerintahannya. Saat Permaisuri ambruk ke tanah, mahkotanya terlepas dan terjatuh. Semua orang di sekitar terdiam. Permaisuri pandai bermain strategi. Sebagian besar 8 kekuatan utama memiliki hubungan yang baik dengannya di permukaan. Termasuk Damar. Sebenarnya pada awalnya, Permaisuri juga ingin seolah bersahabat dengan Damar di permukaan, dan mencelakai Damar diam-diam. Namun, rencananya ini diketahui oleh Damar. Kemudian, setelah serangkaian insiden, keduanya sampai pada perseteruan tanpa akhir. Damar tidak bersimpati sedikit pun. Permaisuri telah berusaha membunuhnya beberapa kali dan ingin menyerang bumi. Tidak ada lagi simpati untuk Permaisuri di hati Damar. Lantas, terdengar suara gumaman lemah melayang ke telinga Damar. Seselamatkan, Eternal Planet. Ekspresi Damar berubah mendengarnya. Dia menoleh kembali menatap Permaisuri, dan melihat binar permohonan di matanya. Apakah hati nurani seseorang akan muncul saat akan menemui ajalnya? Damar tidak tahu mengapa Permaisuri mengatakan kalimat seperti itu pada akhirnya. Mungkin, Permaisuri tahu bahwa dirinya pasti akan mati, dan Eternal Planet adalah kampung halaman dan wilayah kekuasaannya. Dia tidak ingin peradaban Eternal Planet dihancurkan. Atau, mungkin dia benar-benar ingin menyelamatkan Eternal Planet. Damar tidak tahu. Dia tidak lagi memandang Permaisuri. Yakin bahwa Permaisuri akan mati, Damar menyimpan pedangnya,
lalu memandang Lilia dan yang lainnya. "Ayo, kita pergi," ujarnya. Talia menarik apinya kembali. Wendy juga menyimpan Death Sword-nya. Pada saat ini, aura permaisuri telah menghilang sepenuhnya. Permaisuri bisa disebut sebagai kaisar tersohor di Eternal Planet. Dia adalah salah satu dari sedikit penguasa wanita dalam sejarah Eternal Planet. Di bawah pemerintahannya, Riemo telah menjadi kekuatan nomor 1 di Eternal Planet. Dan sekarang, dia telah sampai pada akhir hidupnya. Permaisuri sudah mati. Orang-orang 8 kekuatan utama tidak bisa menahan perasaan kehilangan tumpuan pada saat ini. Sampai pada batas tertentu, Permaisuri telah menjadi tulang punggung 8 kekuatan utama ketika Sun kembali. Sekarang ketika musuh asing datang menyerang, Permaisuri mati. Mereka kehilangan pemimpin. Semua orang mulai panik. Tentu saja, kepanikan mereka tidak ada hubungannya dengan Damar. 4 pemimpin dari 8 kekuatan utama telah tewas di tangan Damar. Orang-orang lainnya merasa beruntung saat ini. Beruntung mereka tidak ikut membantu ketika kekuatan jiwa menyerukan untuk mencelakai Damar. Jika tidak, dengan tekad balas dendam Damar, takutnya tidak ada yang bisa melarikan diri. "Ayo, pergi," Damar berkata dengan tenang. Damar, pada saat ini, wanita tua dari kekuatan sutra menggertakkan giginya, melangkah maju, dan berkata, "Sekarang Permaisuri sudah mati. Dendammu sudah terbalaskan. Apakah kamu masih tidak ingin membantu Eternal Planet? Kumohon, selamatkan Eternal Planet." Wanita itu berkata, dan berlutut di tanah. Melihat wanita tua itu berlutut, pemimpin kekuatan sutra menggertakkan giginya, lalu ikut berlutut di sampingnya. Orang-orang di sekitar mulai berlutut satu persatu. "Damar, tolong selamatkan Eternal Planet. Tolong selamatkan Eternal Planet." Pada saat ini, mata Gilang dipenuhi air mata. Dia amat membenci Damar, tetapi saat ini, dia menggertakkan giginya dan ikut berlutut. "Damar, tolong selamatkan Eternal Planet." Hampir semua Immortal Undying Flame dari 8 kekuatan utama berlutut kepada Damar saat ini. Melihat adegan ini, Talia mengerutkan kening. Wendy juga mengerutkan kening dan bergumam, "Damar, kamu tidak akan melunak, kan?" Damar menatap orang-orang yang berlutut itu dengan ekspresi sangat tenang. Lantas, dia berkata dengan ringan, "Menyelamatkan Eternal Planet." Damar terdiam sesaat sebelum berkata, "Maksud kalian yang sebenarnya adalah menyelamatkan kalian, bukan?" Semua orang terpaku. Jika kalian benar-benar ingin menyelamatkan Eternal Planet, lalu kenapa kalian semua berada di satelit? Mereka yang melakukan invasi sedang berada di bagian utara Eternal Planet, membantai rakyat kalian. Apakah ada salah satu dari kalian yang membantu mereka? Kenapa kalian semua bersembunyi di tempat ini? Ejek Damar, karena kalian takut mati, bukan? Sekarang kalian meminta aku menyelamatkan Eternal Planet supaya aku pergi bertarung dengan para penjajah itu, lalu apa? Menolong kalian? Damar mencibir. Jika hal ini terjadi di kampung halamanku, dan mereka sedang membantai orang-orang di kampung halamanku saat ini, aku akan menerjang ke garis depan. Sebelum aku mati, aku akan melindungi semua orang di kampung halamanku. Damar menoleh ke samping dan meludah. Sedangkan kalian, tidak layak aku pertaruhkan nyawaku. Kalian hanya sekelompok orang-orang yang egois. Apa kualifikasi kalian berbicara padaku tentang menyelamatkan Eternal Planet? Damar mencibir penuh kebencian. "Ayo, kita pergi," ujar Damar. Dia pergi tanpa melihat ke belakang, meninggalkan orang-orang dari 8 kekuatan utama yang saling bertatapan dengan cemas. Entah setelah berapa lama, seseorang menghela napas panjang dan bergumam, "Tuhan ingin menyingkirkan kita." Damar dan lainnya langsung berjalan pergi ke stasiun pesawat. Mereka kemudian menduduki pesawat menuju kota Gambia. Mereka tidak berencana untuk ikut campur dalam masalah galaksi Eternal Planet. Serangan dari suku asing saat ini telah menghancurkan banyak bagian utara Eternal Planet. Pembantaian. Ini namanya pembantaian. Para pelaku invasi bagai sedang bersenang-senang saja. Mereka sungguh tidak berperi kemanusiaan. Mereka menancapkan pisau mereka ke tubuh semua orang, tak peduli apakah orang itu adalah orang tua, orang sakit, wanita maupun anak-anak. Satu demi satu nyawa habis di tangan mereka. Mereka terlihat tidak terburu-buru dalam melakukan pembantaian ini. Orang-orang ini malah terlihat sangat menikmati proses pembantaian ini. Tentu saja, masalah ini juga berhubungan dengan ahli dari Eternal Planet. Mereka berangkat dari bagian utara, datang membantai dari satu kota ke kota lain. Pembantaian ini sungguh mengerikan.
Bahkan ekspedisi utara Hades Palace juga tidak bertindak seperti ini sebelumnya. Oleh sebab itu, kebanyakan orang tidak rela untuk meninggalkan tanah air mereka. Namun sekarang, seluruh orang di area utara berbondong-bondong mulai melarikan diri. Mereka semua kepanikan berlari ke area selatan. Seluruh area utara seolah sudah berubah menjadi neraka. Kota dengan populasi sekitar ratusan juta hingga 1 miliar orang ini dibantai hidup-hidup. Suara teriakan dan tangisan terdengar di area utara Eternal Planet. Bersambung, 1385. Pesawat damar pun berhenti ketika tiba di kota Gambia. Kondisi di stasiun pesawat sangatlah kacau. Saat ini, seluruh Eternal Planet terutama kota Gambia juga sangatlah kacau. Damar dan lainnya berjalan keluar stasiun pesawat. Mereka menemukan sosok Guntur dan Dewan sedang berdiri di ujung sana. Mereka terlihat kepanikan saat ini. Ketika mereka menyadari keberadaan Damar, Guntur lekas menghampirinya dan berkata, "Bagaimana? Apa sudah diselesaikan?" Damar mengangguk lalu berkata, Sudah diselesaikan. Tetua dari Gunung Cermin, Toto, dan Permaisuri sudah aku bunuh semuanya." Guntur terbengong sejenak lalu menghela napas panjang. Haish, wanita cantik seperti dia malah mati begitu saja. Tapi, semua ini juga salah dia sendiri. Apa kamu ingin menikahinya? Dewan dengan tidak berdaya menatapnya sekilas lalu berkata, "Kamu cari wanita lain saja." Guntur mengangguk. Aku cuman merasa sayang saja. Bagaimanapun, dia memang sangat cantik." Damar tidak menghiraukan perdebatan mereka berdua. Dia lalu bertanya pada Guntur, "Kenapa kalian bisa berada di sini? Apa yang telah terjadi di sini?" Jadi, Guntur mengangguk kemudian membalas, "Orang-orang sedang menyerbu ke Promise Island, dan menyebabkan kondisi pelabuhan sangat kacau saat ini. Orang-orang yang memiliki kekuasaan berebutan mengeluarkan harga tinggi agar bisa mendapatkan kendali kapal." Damar telah menduga kejadian ini sebelumnya. Berhubung adanya kejadian miris di Eternal Planet, orang-orang pun berbondong-bondong melarikan diri ke Promise Island. Meskipun Promise Island juga tidak kalah berbahaya dari Eternal Planet, tapi mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Siapa tahu tempat itu bisa menjadi tempat berlindung banyak orang. Jadi, wajar saja jika ada orang memanfaatkan kekayaannya. Tidak usah mengurus masalah orang lain. Kalau ada yang ingin menyeberang ke sana, biarkan mereka pergi saja. Kita cuman perlu menjamin keselamatan orang-orang kita saja, ucap Damar. Hati para ketua pada luluh semua. Sekarang, mereka sedang mengendalikan pelabuhan. Mereka memprioritaskan orang tua, orang sakit, wanita dan anak-anak untuk menyeberang terlebih dahulu. Masalah ini pun menimbulkan emosi banyak orang. Jelas Guntur. Damar mencibir, "Emosi. Jadi, apa hubungannya dengan kita?" Dari sudut pandang Damar dan lainnya, mereka hanya ingin melindungi orang yang lebih lemah saja. Tapi, pemikiran setiap orang berbeda-beda. Terkadang, ada orang yang beranggapan jika orang lemah tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Orang yang lebih kuat atau orang yang memiliki tenaga untuk berperang semestinya diprioritaskan. Tapi, Damar dan Iman sudah malas menanggapi komentar orang lain. Mereka hanya ingin mengikuti isi hati mereka saja. Mereka akan terlebih dahulu membawa pergi orang tua dan anak-anak, kemudian baru menyelamatkan orang lain. Masih ada satu masalah lagi, mengenai Nona Kat. Dia juga membawa keluarganya ke sini. Mereka berjumlah sekitar puluhan ribu orang. Mereka juga ingin menyeberang ke sana, Guntur berkata, "Mempertimbangkan hubungan kamu dengan dia, jadi kami pun mengizinkan mereka." Damar mengangguk sebab tindakan mereka tidaklah salah. Damar memang memiliki hubungan tak terlupakan dengan Nona Kat. Jika Damar bisa membantunya, dia pasti akan melakukannya. "Tidak masalah," jawab Damar sambil mengangguk. Dan, datang seorang orang tua dan seekor binatang buas. Binatang buas itu terlihat bagai seekor gajah berkaki 6. Orang tua itu mengatakan bahwa dia adalah kakek kamu. Dia bilang dia ingin pergi bersama kita. Aku lihat si rubah ekor 9 itu juga sangat akrab dengan binatang buas itu. Orang-orang di kota gelap gulita juga mengenal mereka, jadi kita juga mengizinkan mereka untuk ikut pergi. Guntur menjelaskan panjang lebar lalu dengan aneh melirik sosok Damar. Dia kemudian bertanya, "Sejak kapan kamu punya kakek?" Sakit kepala pun langsung menyerang sosok Damar. Orang yang menyebut dirinya sebagai kakek Damar tak lain adalah tetua Min Gemuen. Dia tinggal di Kutub Utara. Ketika dia mengetahui kondisi kacau sekarang ini, dia pun memilih untuk melarikan diri.
Apa masih ada masalah lain lagi? Tanya Damar. Cuman ini saja. Sekarang, kita hanya tersisa satu kapal saja, di atasnya sudah dipenuhi oleh orang-orang. Dan kondisi pelabuhan saat ini, orang-orang sedang berdesakan di sana. Aku khawatir akan terjadi kericuhan tak terkendali, itulah sebabnya aku menunggu kalian di sini. Ucap Guntur. Apa yang lain sudah berangkat duluan? Tanya Damar. Iya, mereka semua sudah berangkat. Hanya tersisa kapal kita saja, ucap Guntur. Ayo. Damar tidak lagi membuang-buang waktu. Guntur dan lainnya mengangguk. Seketika, muncul Skywings di belakang punggung mereka. Mereka mulai terbang menuju ke pelabuhan. Saat ini, tampak orang-orang sedang berkerumun di depan pelabuhan kota Gambia. Apa kalian itu manusia? Biarkan kita naik kapal. Biarkan kita naik kapal. Orang-orang pada berteriak keras. Dan, dapat terdengar rasa putus asa dari suara teriakan mereka. Dari kejauhan, Damar pun dapat mendengar suara teriakan yang tiada hentinya itu. Dan ketika melihat orang-orang yang saling berdesakan itu, hati Damar pun terasa sangat penat. Orang-orang ini berharap bisa mengungsi ke Promise Island. Mereka sebenarnya juga tidak tahu bagaimana kondisi di Promise Island, tapi setidaknya mereka ingin melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Mereka hanya ingin mencoba segala kemungkinan yang ada. Generasi Eternal Planet ini tampaknya tidak memiliki tulang punggung. Alhasil mereka bahkan tidak dapat mengatur serangan balik kepada para pendatang. Damar merasa semua ini sangat konyol. Di sisi lain, dia juga merasa bumi sangat beruntung karena bisa dilindungi Night Watcher. Mereka lalu mendarat di atas kapal. Seketika, orang-orang pun menyadari keberadaan Damar dan lainnya, alhasil suara teriakan mereka pun semakin kuat lagi. Ada yang memelas agar Damar bisa membawanya pergi. Ada yang marah karena Damar sangat egois. Ada juga yang sudah menyerah. Ini adalah hari kiamat Eternal Planet. Berangkat, terdengar suara teriakan iman dari bawah. Kapal perlahan meninggalkan pelabuhan dan melaju ke depan laut yang tak terlihat ujungnya. Damar tidak turun ke dek kapal, melainkan masih duduk di bagian atas kapal. Dia memandang kota Gambia yang semakin menjauh, memandang orang-orang di ujung sana. Seketika, tambah kerutan di atas kening Damar. Lilia menggenggam tangannya lalu bertanya, "Apa, kamu luluh? Mereka tidak pantas untuk dilindungi," ucap Wendy yang sedang berdiri di samping. "Aku tahu," Damar menggeleng lalu berkata, "aku hanya merasa sedih ketika melihat nyawa-nyawa itu akan menghilang begitu saja. Aku hanya merasa sedih ketika melihat 8 kekuatan utama tidak memedulikan nyawa mereka. Kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Pelaku-pelaku invasi itu sangatlah menyeramkan. Meskipun kita memilih untuk mengerahkan seluruh tenaga untuk berperang, bisa jadi, kita juga tidak bisa mengubah apa-apa." Lilia mengusap kepala Damar dengan perlahan. Damar membaringkan badannya. Saat ini, hari sudah sangat gelap. Dia menengadah kepalanya menatap bintang di dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang sedang dipikirkannya saat ini. Talia dan lainnya sudah bekerja sama lama dengan Damar. Mereka tentu sangat memahami Damar. Mereka tahu jika Damara adalah tipe orang yang gampang luluh. Dia hanya tidak mengekspresikannya saja. Bagaimanapun mereka adalah orang yang datang dari bumi. Ketika melihat pembunuhan yang tragis ini, hati siapa coba yang tidak luluh. Slogan Nightwalker adalah demi semua yang sedang bernapas. Hanya saja, kejadian di dataran tinggi Palmer membuat hati mereka tersayat. Meskipun demikian, Hugo dan Iman tetap setuju untuk membawa tidak sedikit orang tua, orang sakit, wanita dan anak-anak untuk pergi bersamanya. Ini membuktikan jika hati mereka juga sudah luluh, bukan hanya Damar seorang diri saja. Bersambung.